Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susaptri selaku dosen pengampu mata kuliah hidrometalurgi. Di sini kami akan membahas tentang pengaruh konsentrasi dan kemurnian serbuk seng pada ekstraksi emas metode pengendapan seng. Perkenalkan, nama saya Jihan Syafira dengan NPM 1796 dan rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Giri Zudian Rizkullah dengan NPM 3341600022. Outline pada presentasi kali ini yang akan kami sampaikan dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, yang ketiga yaitu metode penelitian, dan yang keempat yaitu referensi. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang pada penelitian kali ini yaitu Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan penyuplai emas dunia dan berada pada urutan ke-8 dengan kapasitas 146,7 ton pada tahun 2007 dan mempunyai peran yang cukup penting dalam menjaga kestabilan harga emas dan ketersediaan jumlah emas dunia. Biji emas pada dasarnya adalah native metal atau dapat ditemukan secara bebas di alam dan umumnya bercampur dengan perak. Mineral biji emas diklasifikasikan menjadi 5, yaitu native gold, electrum, gold tellurides, other gold minerals, dan gold with sulfides. Proses ekstraksi dalam biji emas dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya yaitu precipitation atau pengendapan. Metode yang banyak dijumpai pada precipitation adalah sementasi, yaitu pengendapan dengan menggunakan serbuk logam untuk mereduksi biji emas. Karakteristik bubuk logam yang digunakan yaitu logam yang mempunyai potensial reduksi yang rendah, umumnya seng. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu zinc precipitation atau pengendapan seng. Adalah salah satu metode yang digunakan dalam ekstraksi, khususnya ekstraksi emas, yaitu dengan menggunakan serbuk seng sebagai bahan pereduksi untuk mengendapkan ion emas dalam larutan sianida. Penggunaan serbuk seng sebagai bahan pereduksi karena memiliki nilai potensial yang lebih rendah dari emas dan juga kualitas pengembalian emas yang cukup baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa itu Merrill-Crowe. Aplikasi penggunaan serbuk seng sebagai bahan produksi larutan emas yang berasal dari proses leaching dikenal dengan proses Merrill-Crowe yang ditemukan pada tahun 1907 oleh Merrill-Crowe ketika dia mempelajari pengaruh area permukaan serbuk seng pada laju pengendapan, yaitu dengan cara penambahan serbuk seng ke dalam larutan leaching dan kemudian mengalir melalui slurry, dan hasilnya mampu meningkatkan laju recovery dan sistem utilisasi serbuk seng. Teknik ini digunakan untuk memisahkan emas dari larutan sianida sehingga didapatkan emas dalam bentuk padatan dengan cara oksigen yang terlarut harus di-stripping di dalam sistem aerasi untuk mencegah terjadinya reoksidasi emas yang berlangsung secara terus-menerus di dalam larutan sianida. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu
untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan kemurnian seng pada ekstraksi emas dengan metode pengendapan seng, sehingga diharapkan proses pengendapan dan recovery emas berlangsung secara optimal dengan memvariasikan beberapa faktor seperti konsentrasi dan juga kemurnian serbuk seng, yaitu dengan kualitas teknis dan pro-analis. Tujuan penelitian kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh konsentrasi dan kemurnian serbuk seng dalam proses ekstraksi dengan metode zinc precipitation. Yang kedua yaitu mempelajari cara kerja proses ekstraksi emas dengan metode zinc precipitation. Memasuki bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Sifat-sifat emas. Emas memiliki fase solid atau padat dengan nomor atom 79. Massa atomnya yaitu 196,96 gram per mol. Dengan titik leleh yaitu 1064,43 derajat Celcius. Titik didihnya yaitu 2808 derajat Celcius. Massa jenisnya yaitu 19,32 gram per mililiter. Dengan tensile strength yaitu 127,5 Newton per milimeter persegi, dengan electrical resistivity 2,06 kali 10 pangkat minus 4 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jihan Safira. Baik, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis pelarut. Emas tidak dapat bereaksi dengan air oksigen walaupun dalam temperatur yang tinggi. Emas juga tidak dapat bereaksi dengan nitrogen, hidrogen, dan iodin. Namun, emas dapat bereaksi dengan asam-asam kuat dan kombinasi antara air. Larutan cair pada logam alkali hidroksida dan logam alkali sulfida tidak mampu melarutkan emas. Emas dapat larut dengan sangat baik jika menggunakan larutan logam alkali disertai sianida, dan juga dengan oksigen atau dengan menggunakan oxidizing agent. Berikut adalah kurva laju kelarutan emas berbanding dengan temperatur. Dapat dilihat pada kurva A, pelarut yang digunakan adalah aqua regia 6 mol per liter. Lalu pada kurva B, menggunakan HCl 6 mol per liter plus Br2 0,2 mol per liter. Pada pelarut C menggunakan NaCN 0,45 mol per liter ditambah 4 nitrobenzoid asid 0,1 mol per liter ditambah NaOH 0,2 mol per liter. Pada kurva D, menggunakan pelarut HCl 6 mol per liter ditambah Cl2. Pada pelarut E, menggunakan HCl 6 mol per liter ditambah H2O2 0,22 mol per liter. Lalu pada kurva F menggunakan NaCN 1 mol per liter. Selanjutnya adalah tahapan proses hidrometalurgi pada ekstraksi emas. Hidrometalurgi merupakan salah satu bagian dari metalurgi ekstraksi yang mengolah biji menjadi logam dengan menggunakan media aqueous solution atau pelarut air. Proses hidrometalurgi adalah suatu reaksi kimia dalam sistem larutan yang digunakan untuk mengekstrak, memurnikan, dan mengembalikan mineral atau logam penting menjadi bentuk padatan. Berikut adalah gambaran umum atau diagram alir proses hidrometalurgi pada emas. Yang pertama adalah ore atau biji, yang berasal dari tambang. Umumnya tidak dapat langsung diproses dalam metalurgi ekstraksi, maka harus dilakukan tahap preparasi terlebih dahulu. Setelah itu, masuk ke tahap pretreatment.
Kualitas biji emas dipengaruhi oleh senyawa-senyawa pengotor yang terkandung dalam emas dan menyebabkan emas sulit untuk didapat. Semakin banyak pengotor, maka kualitasnya akan semakin menurun. Maka dari itu, diperlukan proses pretreatment untuk meningkatkan kualitas biji. Setelah itu dilakukan proses pelarutan selektif atau proses leaching, yang bertujuan untuk melarutkan logam berharga yang terkandung dalam biji sebanyak mungkin, dan sedikit mungkin melarutkan logam pengotornya. Untuk melarutkan biji, diperlukan leaching agent. Selanjutnya adalah purification treatment. Produk yang dihasilkan dari leaching biasanya mengandung konsentrasi emas yang rendah. Maka dari itu, diperlukan proses purification treatment. Lalu, tahap solid liquid separation digunakan untuk memisahkan filtrat dari padatan yang dihasilkan. Setelah itu masuk ke proses recovery, yang bertujuan untuk mengambil kembali logam berharga yang terlarut dalam filtrat. Sedangkan logam pengotor yang terkandung dalam residu dapat diproses ulang apabila kandungan logam berharganya masih ekonomis untuk diproses. Setelah itu, refining dapat dilakukan apabila sesuai dengan persyaratan dan ketentuan spesifik yang ada. Yang terakhir, effluent treatment. Effluent treatment adalah proses kimia untuk ekstraksi emas yang menghasilkan beberapa produk limbah yang harus ditangani atau dibuang, yang dapat diterima oleh ekonomi dan lingkungan. Sekarang saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai proses leaching. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa leaching merupakan proses pelarutan selektif, yang mana untuk melarutkan bijinya diperlukan leaching agent. Tetapi tidak semua larutan dapat digunakan dalam mereaksikan emas. Nah, leaching agent yang digunakan untuk melarutkan emas adalah cyanida. Mengapa demikian? Karena cyanida memiliki efisiensi dan selektivitas yang baik dalam melarutkan emas. Selain itu, cyanida juga memiliki harga yang relatif murah. Namun, cyanida juga memiliki kelemahan dalam leaching emas. Di antaranya adalah limbah yang dihasilkan beracun karena masih mengandung cyanida, dan gas HCN yang terbentuk dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan dan lingkungan sekitar. Dapat dilihat beberapa reaksi yang terjadi pada larutan cyanida. Larutan NaCN terurai menjadi Na plus CN-. Lalu, CN- bereaksi dengan H2O membentuk HCN plus OH-. Lalu HCN akan terurai menjadi H plus CN-. Nah, ion cyanida atau ion CN- ini terbentuk pada kondisi pH 10,2, yang mana hal tersebut menjadi penting dalam proses aplikasi leaching. Karena jika pH kurang dari 10,2, maka akan terbentuk senyawa asam cyanida atau gas yang sifatnya beracun, yang mana tidak kita inginkan. Dan jika pH-nya lebih dari 10,2, maka kelarutan emas yang akan didapatkan tidak akan optimal. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju kelarutan emas. Di antaranya adalah konsentrasi garam yang terlarut, temperatur, pH, luas permukaan emas yang terpapar, dan kemurnian emas. Temperatur berpengaruh terhadap laju kelarutan emas. Semakin tinggi temperatur suatu proses leaching, maka laju difusi suatu reaksi akan meningkat. Temperatur maksimum pada proses ini adalah 80 derajat Celcius. Jika melebihi temperatur tersebut, maka laju reaksi akan menurun. Lalu, luas permukaan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap laju kelarutan emas. Laju kelarutan emas akan meningkat jika ukuran luas permukaan biji semakin kecil. Setelah itu ada Nernst boundary layer. Leaching tidak lepas dari reaksi kimia.
khususnya elektrokimia. Emas dapat larut dalam garam-garam sianida, di mana emas akan teroksidasi dan melarut menjadi senyawa sianida kompleks atau AuCN2-, di mana hal tersebut menyebabkan emas menjadi reaksi anodik pada sistem elektrokimia, seperti yang dapat dilihat pada skema reaksi proses leaching. Lalu, pada reaksi katodik dalam proses leaching dengan menggunakan larutan garam sianida yaitu terjadinya reduksi oksigen. Pada kondisi normal yaitu temperatur ruang, pH 10,2 dan konsentrasi sianida minimal 0,01 m, mekanisme reaksi berlangsung dengan persamaan O2 ditambah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2O2 plus 2 OH-. Pada fase aqueous, terdapat oksigen dan sianida, di mana konsentrasi sianida dan oksigen yang terlarut dapat menjadi pembatas laju kelarutan emas. Hal itu disebabkan oleh laju difusi antara sianida dan oksigen yang seimbang. Konsentrasi sianida lebih mudah dikontrol jika dibandingkan dengan konsentrasi oksigen. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh kelarutan oksigen yang rendah di dalam air pada kondisi atmosfer sekitar lingkungan. Maka dari itu, daerah penambangan yang memiliki kondisi di bawah atmosfer standar harus memikirkan pengaruh tersebut agar laju kelarutan emas tetap tinggi dan menjaga efisiensi produksi. Kelarutan emas secara keseluruhan dalam proses leaching dengan menggunakan larutan garam sianida, reaksi antara katodik dan anodik dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. 2AU plus 4CN- plus H2O2 menjadi 2AuCN2- plus 2OH-. Lalu 2AU plus 4CN- plus O2 plus 2H2O menjadi 2AuCN2- plus H2O2 plus 2OH-. Lalu yang terakhir 4AU plus 8CN- ditambah O2 ditambah 2H2O menjadi 4AuCN2- plus 4OH-. Selanjutnya adalah recovery zinc precipitation. Precipitation atau cementation atau pengendapan emas dengan menggunakan seng telah diperkenalkan oleh Merrill Crowe pada tahun 1890 dan dikembangkan secara terus-menerus sehingga mampu meningkatkan efisiensi proses dengan recovery emas dari larutan lebih besar dari 98% hingga mencapai 99,5%. Zinc precipitation pertama kali digunakan untuk proses perlakuan panas, produksi high-grade solution dengan elusi karbon pada tahun 1981 di Amerika Serikat dan Afrika Selatan, dan telah banyak digunakan sebagai alternatif dari proses electrowinning. Pada recovery zinc precipitation, yang akan dibahas adalah reaksi yang terjadi, faktor yang mempengaruhi, dan reaksi kinetik dan efisiensi. Sekarang kita masuk ke reaksi yang terjadi. Dapat dilihat reaksi yang terjadi pada recovery zinc precipitation. Reaksi yang terjadi ada reaksi anodik dan reaksi katodik. Lalu ada total reaksinya dan dengan penambahan oksigen. Reaksi anodik yang terjadi ada Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron, ada Zn2 plus 4Cn- menjadi ZnCn42-. Lalu pada katodik reactionnya terdapat AuCN2- plus elektron menjadi Au plus 2Cn-. Lalu 2AuCN2- plus Zn menjadi 2Au plus ZnCn42-. Didapatkan total reaksinya yaitu AuCN2- ditambah Zn plus 4Cn- menjadi 2Au plus 4Cn- plus ZnCn42-. Lalu total reaksi dengan penambahan oksigennya ada O2 plus 4
H+, plus 4 elektron menjadi 2H, 2O, lalu H2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-, lalu Zn plus 4Cn- plus 2H2O menjadi ZnCn42- plus 2OH- plus H2, lalu 2Zn plus O2 plus 8Cn- plus 2H2O menjadi 2ZnCn42- plus 4OH-, lalu 2Au plus 4Cn- plus O2 plus 2H2O menjadi 2AuCN2- plus H2O2 plus 2OH-. Reaksi kinetik dan efisiensi zinc precipitation pada emas dengan menggunakan larutan sianida sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, transfer massa pada emas sianida dan spesimen sianida yang bebas terhadap permukaan seng dari bulk solution. Yang kedua, adsorpsi spesies emas sianida ke dalam permukaan seng, yang mana dapat berpengaruh terhadap formasi spesies adsorbed AuCN. Yang ketiga, perpindahan elektron antara adsorbed Au sianida dengan seng. Dan yang keempat, desorption zinc sianida dari permukaan seng dan transfer massa zinc sianida ke dalam bulk solution. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi zinc precipitation. Yang pertama adalah konsentrasi emas. Dapat dilihat pada gambar pengaruh konsentrasi emas terhadap laju pengendapan. Laju pengendapan emas meningkat. Dengan meningkatnya konsentrasi emas, hal tersebut dipengaruhi oleh perpindahan massa dari emas dalam larutan ke permukaan seng. Lalu yang kedua ada konsentrasi sianida. Dapat dilihat juga pada gambar bahwa efek konsentrasi sianida dapat berpengaruh terhadap laju pengendapan jika nilai laju pengendapan berada di bawah nilai yang ditetapkan. Dengan kata lain, juga dipengaruhi oleh konsentrasi emas dan pH. Selanjutnya ada konsentrasi seng. Laju pelarutan seng akan menurun dengan. Selanjutnya ada partikel seng. Dapat dilihat pada gambar efek ukuran partikel seng pada zinc precipitation. Konsentrasi seng dalam ekstraksi emas dengan metode precipitation mampu mempengaruhi reaksi dalam hal transfer massa, yaitu dengan meningkatnya ketersediaan luas permukaan seng sehingga mampu meningkatkan reaksi secara kinetik. Selanjutnya ada konsentrasi oksigen terlarut. Dapat dilihat pada gambar pengaruh oksigen dalam ekstraksi emas. Adanya oksigen terlarut menyebabkan penurunan laju presipitasi dan efisiensi proses karena oksigen tersebut bersaing dengan emas dalam proses reduksinya. Oksigen yang terlarut dalam proses presipitasi disebabkan oleh temperatur proses dan juga konsentrasi emas. Selanjutnya ada pH. Dapat dilihat pada gambar efek pH pada zinc precipitation. Derajat keasaman atau pH merupakan salah satu faktor penting dalam proses recovery. Proses presipitasi dengan temperatur normal dapat berlangsung secara optimal jika berada pada daerah 10,5 sampai 11,9. Pada kondisi-kondisi tertentu, jika pH berada di bawah 8 disebabkan oleh reaksi reduksi dalam konsentrasi sianida. Sedangkan untuk pH di atas 12 disebabkan oleh adanya evolusi hidrogen. Lalu yang terakhir ada temperatur. Dapat dilihat efek temperatur pada zinc precipitation mempunyai Memasuki bagian ketiga yaitu metode penelitian. Diagram alir penelitian. Yang pertama, larutan emas sintetis 50 ppm ditambahkan serbuk seng dengan 4 kali penambahan, yaitu 0,0357 gram, 0,3572 gram,
0,714 gram dan 1,0712 gram dalam waktu 36 jam dan dalam sistem aerasi dan non-aerasi. Kemudian, larutan emas diendapkan selama 24 jam. Lalu setelah itu, larutan emas diuji dengan menggunakan metode AAS untuk mengetahui kadar emas yang terrecovery. Sedangkan, endapan diuji dengan menggunakan metode XRD untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam endapan serbuk seng. Dan diuji dengan menggunakan SEM serta EDX untuk mengetahui mikrostruktur serbuk seng dan komposisi senyawa. Karakterisasi dan pengujian. Karakterisasi dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengujian kadar larutan emas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kadar emas hasil proses recovery dengan menggunakan metode AAS. Yang kedua, ada X-ray diffraction atau XRD. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui fasa atau kandungan senyawa yang ada pada serbuk seng yang terendapkan dalam proses recovery. Pengujian ini dilakukan dengan cara menembakkan sinar X pada sampel dengan panjang gelombang tertentu dari berbagai arah. Selanjutnya, sampel akan memantulkan kembali sinar ini dan akan ditangkap oleh detektor yang menampilkan data berupa grafik. Yang ketiga, ada pengujian SEM. Digunakan untuk mengamati mikrostruktur serbuk seng dan juga sebarannya. Dan yang keempat, ada EDX. Digunakan untuk mengetahui senyawa dominan yang terkandung dalam serbuk seng. Pada penelitian kali ini terdapat alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat-alat yang digunakan yaitu meliputi yang pertama timbangan, gelas piala, homogenizer, pH meter, aerator, kertas saring. Lalu, bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, larutan emas sintetis 50 ppm, natrium sianida serbuk seng 98% proanalis, serbuk seng teknis 65%, larutan buffer pH 12, dan air suling. Berikut adalah referensi yang digunakan. Sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.